Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait uji toksisitas akut yang diukur dengan penentuan LD50 ekstrak daun jampang terhadap hewan uji muncul. Anggota tim kami yaitu ada saya sendiri, Riri Sapriyati, kemudian ada Salu Jihan, Rifa Salsabila, Rizky Dwi Ilfatni, Riko Pradita, dan juga Rosmina. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kita akan membahas mulai dari pendahuluan, kemudian keterbaruan, metode, tema, konseptual, uji pendahuluan, uji utama, dan juga data analisis. Untuk pendahuluan, yaitu uji toksisitas akut adalah uji yang mendeteksi gejala ketoksikan yang mungkin muncul pada manusia dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam, kemudian diamati selama 14 hari. Salah satu tanaman tradisional, yaitu daun jampang atau Elusina indica L. Guertin. Daun jampang termasuk ke dalam famili Poaceae. Tanaman ini mempunyai daun panjang sempit dan batang berbentuk tabung. Famili Poaceae adalah flora terbesar di dunia dan mengandung berbagai bahan kimia di dalamnya. Daun jampang mengandung senyawa etanol. Senyawa etanol dapat didapatkan dengan cara perkolasi. Senyawa etanol yang didapat ternyata dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dengan MIC atau minimum inhibitor concentration pada konsentrasi 37,5% dan Sarcina luteae dengan MIC pada konsentrasi 12,5%. Ekstrak etanol daun jampang mengandung senyawa saponin, alkaloid, sterol, dan terpenoid yang fungsinya dapat menghambat pertumbuhan Salmonella typhi dengan cara merusak membran sitoplasma yang menyebabkan bocornya metabolit yang mengaktifkan sistem enzim S. Keterbaruan penelitian. Penelitian sebelumnya telah dilakukan uji toksisitas akut ekstrak etanol umbi iles-iles pada hewan uji tikus putih strain Wistar. Sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan uji toksisitas ekstrak daun jampang dengan subjek uji mencit galur BLBC. Daun jampang dipilih karena mengandung ekstrak etanol yang dapat menghambat pertumbuhan Salmonella typhi dengan cara merusak membran sitoplasma penyebab bocornya metabolit yang menginaktifkan sistem enzim Salmonella typhi. Maka dari itu, diharapkan dapat dilakukan pengembangan metode uji toksisitas akut dengan menggunakan induksi berupa daun jampang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat alat pengukur berat, timbangan hewan, timbangan digital AGI skala 0 sampai 2000 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Kemudian peralatan adaptasi hewan coba, sonde oral, toples kaca, steril, dan kertas saring. Kemudian bahan yang digunakan yaitu daun jampang yang segar, tidak rusak, dan dalam keadaan baik. Kemudian aquades dan hewan uji yang digunakan yaitu mencit sebanyak 30 ekor. Kemudian subjek uji yaitu berupa mencit galur BLBC dengan usia 2-3 bulan, berjenis kelamin jantan dengan berat badan 20 hingga 30 gram, berjumlah 30 ekor dan dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan. Ethical clearance atau kelayakan etik diajukan untuk memastikan bahwa perlakuan yang diberikan kepada subjek uji telah sesuai dengan etika. Ethical clearance pada penelitian ini diajukan kepada Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kemudian untuk skema penelitian, di sini kita akan menentukan jumlah hewan uji yang akan kita gunakan, yaitu mencit. Kemudian kita membuat ethical clearance. Setelah itu kita melakukan penyiapan daun jampang dan melakukan pembuatan ekstrak daun jampang tersebut. Untuk hewan uji di sini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok normal, positif, negatif, dan juga ada kelompok perlakuan 1, 2, dan 3.
uji toksisitas akut di sini kita menggunakan sampel ekstrak daun jampang. Setelah itu kita melakukan analisis data. Kemudian untuk kerangka konseptual yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu dosis ekstrak daun jampang. Kemudian variabel terikat yaitu nilai LD50 atau nilai dosis yang diberikan menyebabkan kematian sebanyak 50% pada hewan uji secara akut. Kemudian variabel kontrol yaitu metode ekstraksi, makanan dan minuman, umur hewan uji, jenis kelamin hewan uji, berat badan hewan uji, dan lingkungan. Uji pendahuluan. Uji pendahuluan toksisitas ekstrak tanaman daun jampang biasanya dilakukan dengan hewan uji. Salah satunya dengan menggunakan tikus putih strain Wistar. Dosis ekstrak etanol daun jampang dibuat dengan melarutkan 2000 mg, 220 mg, 110 mg, dan 55 mg ekstrak etanol umbi iles-iles ditambahkan pelarut atau pelarut Aquades sebanyak 5 mili atau ekor per ekor tikus putih strain Wistar. Aquades digunakan sebagai kontrol pelarut maupun kontrol normal. Pada hari ke-7, tikus disuntik dengan secara oral dengan ekstrak etanol dosis 50 mg per kilogram berat badan, 110 mg, 220 mg, dan 2000 mg per kilogram berat badan. Kemudian dibiarkan dalam 30 menit, 4 jam, 24 jam, 48 jam, 1 minggu, dan 2 minggu. Dosis optimum yang menimbulkan efek toksik ekstrak etanol yang terkandung di daun jampang yaitu 4.000 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk uji utama, hewan uji yang digunakan yaitu mencit strain Belbisi jenis kelamin jantan sebanyak 30 ekor. Kemudian hewan percobaan diaklimatisasi terlebih dahulu selama 10 hari dan dipuasakan makan selama 8 jam namun tetap diberikan air sebelum dilakukan pelakuan. Kemudian masing-masing mencit ditimbang dan dilakukan pengamatan sampel sebelum diberi pelakuan. Setelah itu hewan uji akan dibagi menjadi 6 kelompok pelakuan. Yang pertama kelompok kontrol normal, kelompok kontrol positif, kelompok kontrol negatif, kelompok pelakuan 1, kelompok pelakuan 2, dan kelompok pelakuan 3. Masing-masing kelompok pelakuan terdiri dari 5 mencit. Kemudian untuk kelompok kontrol normal diberi Aquades, untuk kontrol positif diberi NaCMC 1%, untuk kelompok kontrol negatif diberi Aquades, untuk kelompok perlakuan 1 diberi ekstrak daun jampang dengan dosis 10% B per V secara oral. Untuk kelompok perlakuan 2 diberi ekstrak daun jampang dengan dosis 20% B per V secara oral. Untuk kelompok perlakuan 3 diberi ekstrak daun jampang dengan dosis 40% B per V secara oral. Kemudian mencit diamati selama 1-4 jam untuk melihat adanya gejala toksik yang tampak. Lalu pengamatan dilakukan kembali setelah pemberian dosis selama 24 jam dengan menghitung jumlah mencit yang mati pada kelompok percobaan. Untuk data analisis menggunakan metode LD50 dengan rumus log M sama dengan log D ditambah log R sama dengan faktor yang dipengaruhi dari tablet ditambah 1. Rentang LD50 dapat ditentukan dengan batas atas LD50 anti-log log M ditambah 2 delta log M dan batas bawah LD50 sama dengan anti-log log M dikurang 2 delta log M. Delta log M sama dengan log R dikali delta F. Delta F sama dengan faktor dalam tablet biometrik. Untuk analisis, data diperoleh dari jumlah hewan uji yang mati dalam 24 jam pada setiap seri konsentrasi dosis dan dianalisis menggunakan perhitungan lethal dose 50.
Terima kasih dari kami kelompok A4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.